Mari kita lanjutkan kembali kajian rutinitas bersama Habib Official atau yang lebih dikenal dengan KM2 Komunitas MC Madura. Pada malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang menjelaskan bab syarat-syarat solat, faslun wa syara'itos solati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Fasal ini menjelaskan syarat-syarat solat sebelum melakukannya ada 5 perkara. Lafaz asyurut, ya lafaz asyurut, asyurut adalah bentuk kalimat jamak dari lafaz syarat, dan syarat secara bahasa adalah bermakna tanda. Secara bahasa bermakna tanda, dan secara syara adalah sesuatu yang menentukan syahnya solat, namun bukan termasuk sebagian dari solat. Dengan qaid ini maka mengecualikan rukun, karena sesungguhnya rukun adalah sebagian dari solat. Lanjut ke suci dari hadas. Syaratnya yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas kecil dan besar ketika mampu melakukan. Adapun fakidun tahurain tidak menemukan 2 alat bersuci, yaitu air dan debu, maka hukum sholatnya syah, namun wajib baginya untuk mengulanginya ketika sudah mampu bersuci. Lanjut ke suci dari najis. Dan suci dari najis yang tidak dimakfu pada pakaian, badan dan tempat. Musannif akan menjelaskan yang terakhir ini, suci tempat, sebentar lagi. Lanjut ke tempat yang suci. Syarat ketiga adalah bertempat di tempat yang suci, maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaiannya bertemu najis saat berdiri, duduk, ruku atau sujud. Lanjut ke masuk waktu sholat. Syarat keempat adalah mengetahui masuknya waktu atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad, sehingga seandainya ada seseorang yang melakukan sholat tanpa semua itu, maka sholatnya tidak sah walaupun tepat waktunya. Lanjut ke menghadap kiblat. Syarat kelima adalah menghadap kiblat, maksudnya Ka'bah. Nah itu yang disuruh menghadap ke kiblat. Ka'bah disebut kiblat karena sesungguhnya seseorang yang melakukan sholat menghadap padanya dan disebut dengan Ka'bah karena ketinggiannya. Nah itu yang dimaksud dengan Ka'bah atau yang disebut dengan kiblat. Itu menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya, dan musannif mengecualikan dari hal ini yang beliau jelaskan dengan perkataan beliau di bawah ini. Keadaan yang diperkenankan tidak menghadap kiblat saat melaksanakan sholat di dalam 2 keadaan, yaitu saat syiddatul khauf, keadaan genting, ketika melakukan perang yang diperkenankan baik sholat fardu ataupun sunnah. Dan yang kedua adalah ketika melaksanakan sholat sunnah, ketika melakukan sunnah.
di atas kendaraan saat bepergian, dan yang kedua adalah ketika melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan saat bepergian. Tahu bahasa kita ya musafir itu, sehingga bagi seseorang musafir yang melakukan perjalanan yang diperkenankan syariat walaupun jaraknya dekat, maka diperkenankan melaksanakan sholat sunnah menghadap ke arah tujuannya walaupun tidak menghadap kiblat. Itu beda antara orang musafir atau ya, yang lebih jelasnya orang ini yang ada di perjalanan itu tidak apa-apa meskipun tidak menghadap ke kiblat. Nah, dan bagi musafir yang naik kendaraan maka tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas pelana semisal akan, tetapi ia diperkenankan memberi isyarat saat ruku dan sujudnya. Namun sujudnya harus lebih rendah daripada isyarat untuk rukunya. Adapun musafir yang berjalan kaki maka ia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya menghadap kiblat saat melakukan keduanya dan tidak berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Nah, itu saja pembahasan pada malam ini yang menjelaskan di bab syarat-syarat sholat. Lanjut ke bab rukun-rukun sholat menuju video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.